Hai, kami dari kelompok 7 D3 PBB Penilai kelas 602. Video kali ini akan membahas tentang United Nations Convention Against Corruption atau disebut dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Muhammad Rizky Baihaqi, absen 20, lalu ada Muhammad Imam Faisal, absen 21, Rimadani Salsabila Fadila, absen 28, dan Salva Irlianisa, absen 32. Langsung aja yuk! United Nations Convention Against Corruption adalah konvensi anti korupsi yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tujuan untuk mencegah korupsi secara global dengan melakukan langkah-langkah menghapuskan korupsi di seluruh dunia. Lalu apa saja isi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006? Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 adalah undang-undang yang disahkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang terdiri dari 2 pasal, yang pasalnya mengesahkan atau meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi pada tahun 2003. Apa sih pokok-pokok pikiran yang mendorong lahirnya konvensi ini? Jadi, Majelis Umum PBB dalam sidang yang ke-55 melalui resolusi nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember 2000 memandang perlunya dirumuskan instrumen hukum internasional anti korupsi secara global. Instrumen hukum tersebut amat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif. Untuk tujuan tersebut, Majelis Umum PBB membentuk komite ad hoc yang bertugas untuk merundingkan draft konvensi ini. Akhirnya setelah 2 tahun perundingan atau pembahasan, disampaikanlah dan diterima hasil pembahasan tersebut di sidang Majelis Umum PBB. Apa sih arti penting konvensi ini bagi Indonesia? Konvensi ini merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Arti pentingnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kerjasama internasional, khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tipikor yang ditempatkan di luar negeri. Nomor 2, meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Nomor 3, meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses narapidana, dan kerjasama penegakan hukum. Nomor 4, mendorong terjalin kerjasama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral. Dan yang terakhir, harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tipikor sesuai dengan konvensi ini. Dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif, diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerjasama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan merugikan pembangunan berkelanjutan, sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan, baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Pembahasan selanjutnya yaitu poin C mengenai pokok-pokok isi konvensi. Lingkup konvensi pembukaan dan batang tubuh yang terdiri atas 8 bab dan 71 pasal dengan sistematika sebagai berikut. Dalam bab pertama, diatur mengenai ketentuan umum yang memuat pernyataan tujuan, penggunaan istilah-istilah, ruang lingkup pemberlakuan, dan perlindungan kedaulatan.
Selanjutnya, pada bab kedua yaitu mengenai tindakan-tindakan pencegahan. Pada bab ini memuat kebijakan dan praktek pencegahan korupsi, badan atau badan-badan pencegahan korupsi, sektor publik, aturan perilaku bagi pejabat publik, pengadaan umum dan pengelolaan keuangan publik, pelaporan publik, tindakan-tindakan yang berhubungan dengan jasa-jasa peradilan dan penuntutan, sektor swasta, partisipasi masyarakat, dan tindakan-tindakan untuk mencegah pencucian uang. Lalu pada bab ketiga, di sini mengenai kriminalitas dan penegakan hukum. Di antaranya yaitu memuat penyuapan pejabat-pejabat publik nasional, penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat organisasi-organisasi internasional publik, penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan fungsi, memperkaya diri secara tidak sah, penyuapan di sektor swasta, penggelapan kekayaan di sektor swasta, pencucian hasil-hasil kejahatan, penyembunyian, penghalangan jalannya proses pengadilan, tanggung jawab badan-badan hukum, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada bab 4 di sini dibahas mengenai kerjasama internasional yang memuat ekstradisi, transfer narapidana, bantuan hukum timbal balik, transfer proses pidana, kerjasama penegakan hukum, penyidikan bersama, dan teknik-teknik penyidikan khusus. Kemudian pada bab 5 di sini mengenai pengembalian aset yang diantaranya yaitu memuat mengenai pencegahan dan deteksi transfer hasil-hasil kejahatan, tindakan-tindakan untuk pengembalian langsung atas kekayaan, mekanisme untuk pengembalian kekayaan melalui kerjasama internasional dalam perampasan, dan lain-lain. Lalu dalam bab 6 di sini dijelaskan mengenai bantuan teknis dan pertukaran informasi yang memuat pelatihan dan bantuan teknis, pengumpulan, pertukaran, dan analisis informasi tentang korupsi, dan tindakan-tindakan lain, pelaksanaan konvensi melalui pembangunan ekonomi dan bantuan teknis. Selanjutnya yaitu bab 7 yang membahas mekanisme-mekanisme pelaksanaan. Pada bab ini memuat konferensi negara-negara pihak pada konvensi dan sekretariat. Lalu bab terakhir yaitu bab ke-8 yang membahas mengenai ketentuan-ketentuan akhir. Di sini memuat pelaksanaan konvensi, penyelesaian sengketa, penandatanganan, pengesahan, penerimaan, persetujuan, dan aksesi, pemberlakuan, amandemen, penarikan diri, penyimpanan, dan bahasa-bahasa. Baiklah, itulah bahasan dari kelompok kami. Demikian yang kami dapat sampaikan. Harapan kami, semoga pengetahuan kali ini dapat memberikan gambaran bahwa tak ada satupun negeri yang senang dengan tindakan korupsi, terbukti dengan lahirnya konvensi ini. Semoga Indonesia semakin bebas korupsi, sebab korupsi tak pernah pula jadi cita-cita negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.